Salam pisau teman-teman. Salam Shalom, Peacemaker. Oh iya, Peacemaker ya. Iya, Karena kan dong. kita dari YIPC Indonesia. Ya. Nah, jadi selamat datang di channel YIPC Indonesia. Yeay. Perkenalan dulu ya, mungkin ya. Iya, Oke. boleh. Oke, jadi kami dari YIPC Jogja. Perkenalkan, namaku Cahya. Namaku William. Nah, jadi di sini kami ingin ngobrol-ngobrol asik nih seputar Wah, seputar apa ini? Kayaknya menarik ya. mungkin Imlek karena Oh, gitu. aku pikir ini kan bentar lagi kita mau Imlek nih. Setuju, benar. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Imlek bagi William itu apa sih? Wih, Imlek ya. Imlek itu kan sebenarnya tahun baru ya, tahun baru. Jadi kalau di daratan sana, konon katanya di daratan Cina sana itu ada musim gugur, gitu kan. Musim gugur, nah itu ditandai, dibuka dengan tahun baru itu. Jadi harapan baru lah, simbolnya kayak gitu, harapan baru. Nah, terus tradisi itu dibawa ke Indonesia, kemana-mana sih. Jadi kan orang-orang Cina dari daratan itu kan menjelajah kemana-mana nih ceritanya. Nah, terus di negara-negara Asia Tenggara yang tropis kan nggak ada tuh musim-musim kayak gitu. Kita kan cuma punya 2 musim. Jadi ya udah cuma tahun baru aja kayak gitu. Secara gambaran secara umumnya kayak gitu sih. Oke. Ya aku pikir kalau untuk bagiku sendiri yang aku kebetulan dari Indonesia, orang Jawa, tidak Iya, ada ya. orang Chinese. Iya. Saya ya. pribumi Oh, teman-teman. ya. Penjaga Jogja ini. Jadi aku pikir kalau Imlek itu ya perayaan, ada barongsai, terus ada apa itu namanya kue-kue. Kue keranjang namanya. Kue keranjang, benar. Gitu. Itu. Nah, aku paling sukanya itu lihat barongsai sama apa itu Makan kue itu ya. Mm-mm. Nah, itu juga menarik. Jadi gini, karena kan orang-orang Cina dari daratan itu terus kan ke Indonesia nih, salah satunya. Mm-mm. Di banyak tempat itu tuh beragam. Jadi kalau umumnya itu ada kue keranjang gitu kan ya. Tapi ada beberapa makanan khas, makanan lokal yang berpadu. Kayak misalnya di Semarang tuh ada lontong cap gomeh namanya. Jadi cap gomeh itu 15 hari setelah Imlek. Nah, itu berpadu. Jadi lontong itu kan nggak ada nih di Cina. Enggak ada. Dan masakan opor itu kan juga khas Indonesia nih. Nah, di cap gomeh itu ada makanan namanya lontong cap gomeh. Gitu. Jadi itu juga berpadu gitu. Jadi dari daratan Cina sana itu datang ke Indonesia, ngeblend ceritanya. Nah, salah satunya di makanan. Oh, biar bisa apa ya namanya, Cina itu beradaptasi dengan Iya. Jawa gitu ya. Nanti kapan-kapan kayaknya kita perlu makan gitu kan. Kasi makan. Iya. Boleh. Iya, kan ada makanan loh kalau lapar. Waduh, monggo ada minuman juga. Oh, tapi ini bukan endorse ya ini ya. Iya, bukan. Bukan endorse gitu. Oke, jadi aku mau tanya-tanya nih untuk Imlek kan. Karena saya lihat nih, Anda ada keturunan Iya dong. Chinese-Chinese Iya. gitu ya. Gimana? Apa yang menjadi rasa penasaranmu? Mungkin gini ya, aku sebagai pribumi kadang mikir gini, kalau Cina terutama kalau di sini datang ke Indonesia jadi orang Tionghoa ya, lebih sopannya gitu. Iya. Nah, kenapa dulu sempat ada kayak kasus gitu Nah, selama di Indonesia gitu? Kenapa? Ini aku tidak menjelaskan secara rinci, tapi secara umum ya. Jadi gini, perantau dari sana itu ada beberapa bukan kasus, beberapa alasan. Jadi yang pertama, dan itu umumnya di Jawa, itu perantau dari daratan karena dagang. Nah, ini yang paling terkenal nih. Artinya mereka dari sana tuh sudah punya banyak uang, kaya raya, mereka berdagang dan kawin-mawin, termasuk sebenarnya menyebarkan Islam. Nah, kalau pernah dengar Cheng Ho, nah beliau itu Muslim, dari daratan sudah Muslim, lalu datang ke Semarang, lalu anak buahnya itu ceritanya sakit gitu kan. Nah, kapalnya terdampar, anak buahnya ini kawin-mawin sambil berdakwah menyebarkan Islam. Itu satu versi soal pedagang, artinya mereka sudah kaya gitu. Nah, versi yang lain itu aku lupa pemberontakan apa, tapi terjadi di daratan Cina sana. Nah, mereka tuh banyak yang lari dan bertempat di macam-macam, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, hampir di seluruh bagian di Indonesia. Nah, mereka ini sebenarnya orang-orang yang secara ekonomi menengah ke bawah, jadi mereka mencari penghidupan yang layak. Dan pada waktu itu, karena di Indonesia kan Nusantara nih ya, itu kan banyak kerajaan yang makmur kan. Nah, dinilai, wah kayaknya menarik kalau merantau ke sana, mencari penghidupan yang baru. Nah,
tidak semua dari mereka ini berdagang. Jadi banyak juga yang petani, tukang kayu dan sebagainya. Jadi profesi nelayan kayak gitu-gitu. Nah, kalau ada prototipe, wah kalau orang Cina tuh pasti kaya gitu kan. Itu sebetulnya nggak bener. Artinya oke lah mungkin ada, tapi itu hanya berapa persen. Nah, kebetulan yang berapa persen ini itu menguasai gitu loh. Oh, ini nih, orang ini kaya, orang ini kaya. Nah, yang mungkin orang Tionghoa yang biasa-biasa aja, yang nelayan, karena kan pekerjaannya sehari-hari nih, nggak kelihatan menonjol kan. Nah, mereka ini nggak terkenal ibaratnya. Jadi, kadang-kadang memang disalah artikan, dan kebetulan juga mungkin beberapa yang the have, teman-teman Tionghoa yang the have itu mungkin nggak mau berbaur kayak gitu-gitu kan, prasangkanya adalah seperti itu, padahal juga enggak. Kalau kamu tahu misalnya di Tangerang itu ada satu komunitas namanya Cina Benteng. Nah, kenapa dikatakan Cina Benteng? Karena mereka hidup itu di dekat benteng yang dibangun Belanda waktu itu. Nah, mereka ini sudah kawin-mawin dengan penduduk sekitar, banyak dari mereka yang juga beragam ya secara agama ya, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang masih mempertahankan tradisi leluhur gitu kan. Tapi mereka ini menyatu dengan masyarakat di sekitar itu lokal. Itu satu contoh. Kalau kita pergi ke Kalimantan misalnya, ke Sumatera, itu banyak kok yang menjadi nelayan, menjadi petani, dan yang kebudayaannya menyatu, hanya mereka punya ciri khas. Jadi kayak misalnya gini lah, orang Jawa di Suriname itu kan juga mempertahankan kan, ada budayanya di sana masih berlaku kayak gitu. Nah, sama orang-orang Cina, Tionghoa yang datang dari daratan itu juga masih mempertahankan. Tapi tidak semuanya itu eksplosif atau menutup diri kayak gitu. Gitu sih, itu sejauh yang aku tahu. Boleh beri kami contoh sama teman-teman Respecters nih, budaya yang masih dipertahankan itu gimana sih? Kayak bahasa, mungkin bahasa Mandarin, dengar-dengar Cina yang udah di Jogja terutama ini tuh sekarang mereka nggak menggunakan sepenuhnya bahasa Cina mereka, tapi Mandarin mereka, apalagi dengan penamaan gitu ya sama keluarga mereka. Itu boleh dijelaskan mungkin William? Nah, ini menarik. Jadi gini, Mandarin itu kan bahasa nasional, kayak kita punya bahasa Indonesia. Nah itu kan orang Indonesia nggak cuma bicara bahasa Indonesia kan gitu. Nah, orang-orang Cina yang datang dari daratan itu justru kebanyakan nggak bisa bahasa Mandarin, karena Mandarin itu bahasa nasional. Jadi mereka bisanya bahasa daerah mereka. Ada beberapa suku kayak misalnya ada Kanton, lalu Hokkien, nah kayak gitu-gitu. Jadi mereka ini yang datang dari daratan sana umumnya malah nggak bisa bahasa Mandarin. Kayak gitu. Aku punya beberapa teman kayak gitu. Jadi nggak bisa. Mereka bisa bahasa Mandarin itu ya karena sekolah gitu. Karena di sekolah ada kurikulumnya belajar. Tapi kalau untuk bahasa sehari-hari itu bahasa daerah mereka dari sana. Kayak gitu. Jadi memang untuk penggunaan bahasa itu mungkin malah kurang lestari ya sekarang. Tapi tradisi yang masih terus tahu itu kayak pernikahan, kayak gitu-gitu. Lalu mungkin kematian itu yang masih ada dilestarikan kayak gitu. Nah, kalau untuk urusan 3 nama, jadi 3 nama yang dulu sempat ada pergantian, itu kan lebih ke pemerintah ya. Pada waktu tahun 67 kan itu nggak boleh karena menyimbolkan ya itu nggak Indonesia gitu. Maka keluar aturan untuk ganti nama, dan banyak sih, maksudnya sekarang malah hampir tidak ada yang 3 nama kayak gitu kan. Walaupun aturan itu oleh Gus Dur sudah dicabut kan, tapi nggak ada, aku belum pernah mendengar lagi anak yang milenial atau generasi Z gitu kan lahir namanya 3 gitu, nggak ada. Bahkan kayak mungkin kok kuno banget gitu kalau masih 3 nama-namanya kan udah ya umumnya Indonesia lalu Barat mungkin kan kayak gitu. Itu sejauh yang aku tahu. Nah saya melihat William sendiri nih ya. Ada apa dengan saya? Jadi saya penasaran nih dengan nama Anda. Nama Anda tuh Christoph, apa siapa? Namaku William Christopher Harianja. Nah, Harianjanya itu. Nah, yang menarik nih karena kayak ada gimana ya, nama Tionghoa tapi kayak dipaksa untuk dijawakan seperti itu. Kalau aku pribadi ya, karena aku kan bapakku dari Sumatera nih. Bapakku kan Batak kan. Jadi keturunannya malah Batak gitu, itu marga Batak ya. Jadi kalau ada peacemaker yang orang Batak ya, Harianja itu marga ya. Kami memang tidak terkenal gitu. Gitu. Iya. Apa namanya? Jadi Harianja itu marga Batak gitu. Aku pribadi malah nggak ada nama karena aku kan dapat darah Chinese dari ibu ya. Ibuku pun juga sudah campur dengan Jawa, jadi campur-campur gitu kan, kayak gado-gado gitu kan. Nah itu jadi aku pribadi sudah nggak ada nama 3 nama itu tadi. Jadi cuma kalau Imlek ya paling hanya
kayak lebaran lah, silaturahmi. Kita paling makan-makan. Tapi karena pandemi kan kayaknya susah ya. Iya. Jadi cuma itu aja, sebatas itu. Mungkin kalau yang masih kuat itu kayak melestarikan, mereka buat rangkaian acara gitu kan. Nah, Imlek sendiri itu ada rangkaiannya ya. Jadi Imlek lalu nanti 15 hari itu biasanya ada acara-acara, aku juga nggak terlalu tahu, sampai nanti ditutup dengan Cap Gomeh. Itu 15 hari setelah Imlek. Menarik ya. Kayak gitu. Itu. Di Semarang tadi yang aku bilang ada makanan khasnya yang blend dengan masakan Jawa, namanya lontong Cap Gomeh. Begitu. Di beberapa tempat itu beda tradisi karena tadi asal mereka ini kan beda-beda nih. Kayak misalnya gini lah, kita bayangkan ya, orang Indonesia di luar negeri, di seluruh dunia, itu kan ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, Kalimantan. Nah, itu kan mereka ketika di sana ya, misalnya di Belanda gitu, orang Indonesia di Belanda, itu kan punya tradisi sebagai negara mungkin sama-sama nih orang Indonesia, tapi kan mereka masih kumpul lagi, persaudaraan orang Purwokertonan misalnya, ngapak gitu kan, atau persaudaraan orang Minang kayak gitu. Nah, sama sih, kurang lebihnya sama kayak gitu. Oke. Sama aku mau tanya nih, gimana masa lalu Anda? Gimana? Apakah Anda pernah mendapat bulian gitu? Pernah. Oh iya. Pernah, boleh iya. diceritakan kepada teman-teman Peacemakers itu? Oke, boleh. Oh ya, sebelumnya boleh tuh disambil minum. Iya, minum dulu ya. Ini air alami, dan sumbernya dari sini. Mantap. Kayaknya enak nih. Segar. Iya. Nah, jadi kembali ke tadi. Yuk. Aku pribadi pernah, apalagi aku itu mendapat stigma yang tidak enak itu dari dua arah ya. Artinya dari teman-temanku yang mungkin non Tionghoa, mereka menilai, wah ini orang Cina gitu kan, beberapa kali lah. Tapi dari temanku yang Chinese juga sama, ini nggak murni nih anak ini gitu kan. Jadi aku itu ribet ya. Ya macam-macam sih stigmanya, dan aku juga double minority kan, ditambah dengan Katolik gitu kan. Jadi kadang-kadang ya, wah ini nih udahlah Cina, Kristen gitu kan, kafir, wah pas gitu kan. Nah tapi kalau aku pribadi, aku biasanya akan menjelaskan. Jadi kalau orang bertanya mengenai apa sih itu Cina secara umum, ya aku akan menjelaskan setauku seperti yang tadi itu. Karena banyak juga yang orang, ternyata itu nggak apa ya, tidak satu warna gitu loh, beragam juga. Dan apa yang kita lihat sekarang sebagai mungkin prasangka kayak orang Cina itu kaya, nggak mau berbagi, nggak mau berbaur, itu hanya satu bagian dari yang lain. Jadi makanya kebetulan karena mereka punya posisi ya, lagi-lagi mereka punya kapital ekonomi, mereka punya kapital simbolik sosial yang mereka menonjol. Jadi orang tahu ya itu gitu kan. Padahal masih banyak juga yang orang-orang Tionghoa yang biasa aja gitu, yang sama aja dengan orang Indonesia pada umumnya kayak gitu. Seperti itu sih. Menarik sekali ya. Iya. Soalnya saya pribadi dulu waktu kecil kayak pernah membuli gitu. Cino gitu. Tapi setelah saya dewasa ini, saya pikir kembali gitu kayak, wow, ternyata mereka itu menarik ya. Dengan membawa budayanya mereka, terus aku pun juga bisa menikmati budaya mereka dengan menonton barongsai atau makan makanan khas mereka segala macam gitu. Dan beberapa dari mereka itu juga menjadi pendakwah Islam. Salah satunya adalah tadi Muhammad Saiful tadi. Ya, beliau itu muslim memang dari daratan. Jadi beliau yang di Semarang yang membawa Islam ke Nusantara, salah satunya dari antara sekian banyak, termasuk Wali Songo. Dan beliau ini yang pada akhirnya anak buahnya ini tinggal dan menikah dengan orang Semarang asli gitu. Ceritanya seperti itu. Begitu sih. Menarik sekali ya ceritanya dari sosok William ini dengan latar belakang ada Chinese dikit. Jadi aku nggak jelas ya, campur aduk gitu kan, ada gitu kan. Tapi Anda merasa apa ya namanya, minoritas nggak sih, kayak golongan Anda yang campur-campuran itu, maksudnya gini, fisik Cina nih. Ini yang menjadi masalah. Fisik Cina nih, kan pasti orang mengira kayak Iya. Itu gimana? Kadang-kadang iya, kadang-kadang ada masalah, tapi semakin kesini dan wow. Dan oke lanjut. Dan semakin dewasa, teman-teman juga semakin melek dengan pengetahuan gitu kan, karena kan akses pengetahuan sekarang bisa diakses di semua tempat gitu. Itu aku merasakan penghargaan yang lebih sih.
artinya enggak seperti waktu kecil gitu kan. Dan waktu kecil kan juga ya mungkin nggak tahu ya, jadi dari orang tuanya apa gitu kan, anaknya dikasih tahu gini. Nah itu udah membekas gitu loh. Jadi anaknya itu yang apa namanya, kamu Cina gitu. Tapi kalau sekarang enggak sih. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari obrolan ini, yang aku dapat adalah mungkin kita bisa saling menghargai ya untuk kedepannya, karena dengan kedatangannya mereka orang campuran Tionghoa ini, Indonesia menjadi beragam sekali loh. Iya, nggak cuma dari ada suku Jawa Papua, nah suku Tionghoa nih ini masuk ini menjadi bagian dari Indonesia. Betul sekali. Ya begitu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman Peacemaker. Nah mungkin gini sih, kalau dari aku ya, kita ini punya banyak prasangka, nggak cuma soal ke orang Tionghoa ya, tapi macam-macam lah. Nah klarifikasi prasangka ini yang penting. Jadi kalau teman-teman punya tadi kayak misalnya gambaran, nah ini menarik nih, saya nanya gitu kan. Jadi teman-teman juga mungkin nanti bisa apa ya, kalau ada yang misalnya itu pertanyaan di pikiran gitu, orang Cina begini nggak sih, atau soal yang lain ya, orang Minang pelit nggak sih, misalnya kayak gitu, itu juga mungkin bisa ditanyakan gitu. Seperti itu sih, klarifikasi prasangka. Boleh nih ini di garis bawahi ya, klarifikasi prasangka. Iya, klarifikasi prasangka itu ya kan salah satu case value juga. Seperti itu. Mungkin kita udah cukup sampai sini aja kali ya. Semakin deras. Iya, benar sekali. Nanti suara kita nggak kedengeran. Nah, gitu. Boleh kasih penutup mungkin? Penutupnya tadi, jangan lupa klarifikasi prasangka kalau teman-teman punya prasangka. Kalau nggak punya ya udah ya nggak usah ya. Iya. Oke, kita pamit ya. Ya pamit. Kita pamit. Jangan lupa ya subscribe sama like channel kami Jadi Kucing Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Salam Shalom.